Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 18 Juni 2022 bersama saya Frater Yohanes Hari Gunawan Wibisono. Saudari-saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita renungkan bacaan Injil hari ini dari Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai dengan 34. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa mencintai. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, saya hendak mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan kata-kata Yesus yang terakhir dalam bacaan Injil yang berbunyi demikian. Sebab itu janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seringkali dalam menjalani hidup harian kita mudah merasa panik, cemas, takut, bimbang, galau, resah akan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita takut segala rencana, segala tindakan, segala perbuatan yang sudah kita rencanakan akan terjadi, itu takut untuk kemudian tidak terwujud. Sehingga akhirnya muncul keresahan, kegelisahan, kegalauan, dan aneka macam perasaan yang membuat kita semakin cemas dan takut, atau dalam bahasa saat ini atau bahasa psikologi, overthinking. Dan itulah sesungguhnya yang menghambat kita untuk mampu berkarya secara lebih baik, secara lebih dalam bagi Allah. Kepanikan-kepanikan kita terhadap hal-hal yang tidak tentu, yang tidak pasti, yang belum tentu akan terjadi tersebut membuat kita malah justru secara tidak sengaja kita menutup peluang Allah memberikan rahmat kepada kita. Karena kecemasan membuat kita tidak fokus kepada Allah lagi, melainkan hanya fokus kepada diri sendiri dan hanya memikirkan bagaimana caranya supaya bisa melaksanakannya
dengan tenaga sendiri, dengan usaha dari diri sendiri. Maka mari saudari-saudari yang terkasih, kita bersama-sama mencoba untuk mendalami bagaimana kita melibatkan Allah dalam hidup kita, bagaimana kita tidak terobsesi dengan apa yang belum terjadi, apa yang belum pasti. Karena Yesus berbicara, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari kita mohon ketenangan agar kita berani untuk memutuskan dan fokus akan apa yang akan kita lakukan pada satu hari ini ke depan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau telah meneladankan kepada kami sabda-Mu yang membuat kami sadar kami harus mampu bersikap bijaksana. Kami mohon bimbinglah dan bantulah kami agar kami mampu untuk terus-menerus mengupayakan apa yang terbaik, apa yang lebih penting dalam hidup kami, tidak hanya demi diri kami pribadi tetapi demi kebutuhan banyak orang. Dan kami mampu untuk senantiasa mengarahkan diri kami kepadamu. Ini semua kami mohon kepadamu Bapa dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan berkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan mengantar kita ke hidup yang kekal, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati dan salam mendoan.